Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita membaca himpunan doa-doa dan zikir-zikir harian yang disusun oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Akhyar. Dan ini adalah pertemuan yang ke-11. Beliau mengatakan di halaman 134 dicetakan himpunan ini, faslun fi ma yushra'u min adz-dzikri wad-du'a'i inda an-naumi wal yaqadhati. Faslun, atau ini adalah sebuah fasal, fi ma yang berisikan hal-hal yang disyariatkan, min berupa zikir, wad-du'a dan doa, inda ketika hendak tidur, naumi ketika hendak tidur, wal yaqadhati dan ketika bangun dari tidur. Ini di antara mahasin dinul Islam, ya, keindahan Islam, bahwa sampai kepada persoalan tidur, ya, dan bangun dari tidur, Islam memberikan bimbingan, ya, mulai dari berbicara tentang hikmahnya dari sisi akidah, kemudian berbicara tentang adab-adabnya, kemudian berbicara tentang hukum-hukum di dalamnya, kemudian berbicara tentang doa-doa dan zikirnya, ya. Ini semua menunjukkan, ya, atau bukti kesempurnaan Islam, keindahan Islam. Maka di sini yang akan dibahas oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah zikir dan doa yang disyariatkan ketika hendak tidur, baik tidur siang ataupun tidur malam, ya, dan ketika bangun dari tidur. Nanti ada sejumlah, ya, zikir atau doa yang khusus untuk bangun dari tidur malam. Beliau katakan rahimahullah, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari. An Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ya, Hudzaifah dan ayahnya Al-Yaman, dua sahabat mulia. Dan Al-Yaman termasuk di antara syuhada Uhud. Hudzaifah menuturkan radhiyallahu taala anhuma, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila akhadha mazja'ahu, ya, berbaring minal lail untuk tidur malam. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila, ya, akhadha mazja'ahu. Mazja' yakni tempat berbaring di malam hari, yakni maksudnya berbaring untuk tidur malam. Wada'a yadahu, beliau meletakkan telapak tangan beliau tahta khaddihi, di bawah pipi beliau yang mulia.
sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma ya Allah, bismika, ya, dengan menyebut semua nama yang engkau miliki. Dengan menyebut semua nama yang engkau miliki. Amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Amutu yakni aku tidur, wa ahya, dan aku bangun dari tidurku. Allahumma ya Allah, bismika, dengan menyebut semua nama yang engkau miliki dari Asmaul Husna. Amut, aku tidur, wa ahya, dan aku terbangun dari tidur. Wa idza istaiqadha, dan apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau membaca Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang ahyana, yang membangunkan kami, yang membangunkan kita, ba'dama, sesudah, ma'amatana, sesudah menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita semua akan dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat nanti. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya tidur itu adalah, atau tidur itu disebut al-maut. Tidur itu disebut al-maut. Oleh karenanya di sini dikatakan amut. Di sini dikatakan ba'dama amatana. Ya. Tidur itu adalah maut. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan satu jiwa hina mautiha, ketika ajal kematian menjemputnya, wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati di dalam tidurnya, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, maka Allah menahan jiwa orang yang Allah takdirkan kematiannya, wa yursilul ukhra, dan melepaskan jiwa yang lain, ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditetapkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam kematian dan tidur itu semua terdapat pelajaran bagi kaum yang berfikir. Jadi tidur disebut kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya al-maut. Tidur itu saudaranya al-maut. Dan tidur ini merupakan posisi atau keadaan hamba yang paling lemah. Keadaan paling lemahnya seorang hamba itu adalah ketika dia tidur. Ketika dia tidur. Ya. Ketika dia tidur, ya, binatang seremeh apapun, sekecil apapun, ya, mampu mengganggunya jika tidak dilindungi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun mampu untuk berbuat apa saja yang dia mau terhadap orang tidur, kecuali Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Oleh karenanya, ya, kalau kita baca doa ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya.
dan di dalam bangunnya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, bismika amutu ahya. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menyebut semua nama Allah Subhanahu wa taala dalam tidur dan bangunnya. Terlebih lagi di doa bangun tidur, di sana kita bersyukur masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ya, dibangunkan kembali dari tidur, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yang wajib kita mensyukurinya. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillah ketika bangun dari tidur. Dan di dalam doa ini terdapat juga pelajaran, ya, bahwa yang mampu membangunkan seseorang dari tidurnya atau menidurkan seseorang, ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Allah katakan ahyana, ya, oleh karenanya Nabi SAW katakan dalam doanya ahyana amatana, ya, yang telah menghidupkan kami, yang telah membangunkan kami, wa amatana, dan menidurkan kami. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur itu mengaitkan, ya, mengingatkan orang yang masih diberi nikmat untuk bangun dari tidur dengan kebangkitan di hari kiamat. Dengan kebangkitan di hari kiamat. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya, yakni hanya kepada Allah seluruhnya akan, ya, dibangkitkan dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Maka Allah akan memberi balasan, ya, sesuai dengan amalnya. Ini mengingatkan agar orang yang diberi nikmat bangun dari tidurnya, ya, dia beraktivitas dalam hidupnya itu, ya, selalu ingat, selalu mengaitkan aktivitasnya dengan akhiratnya. Selalu mengaitkan aktivitas dalam hidupnya itu dengan akhiratnya. Wa ilaihi an-nusyur. Nah, oleh nikmat, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan alhamdulillah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan alhamdulillah. Dan di dalam hadis berikutnya, wa akhraja, yakni Al-Bukhari meriwayatkan juga an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu mithlahu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, hadis yang senada dengan hadis Hudzaifah tadi, doa sebelum tidur, doa hendak tidur, dan doa ketika bangun dari tidur. Wa akhraja Muslim, dan ini memberi pelajaran bahwa doa itu dibaca ketika benar-benar menjelang tidur. Karena dikatakan di sini Nabi sudah berbaring, sudah posisi berbaring. Nabi sudah berposisi baring. Nabi sudah berposisi berbaring dalam tidurnya. Sini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW posisi tidurnya itu adalah miring. Ya, Nabi SAW posisi tidurnya adalah miring. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa posisi miring tidurnya Nabi SAW itu miring pada sisi kanan, ya, pada sisi kanan, ya, badan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga meskipun tidur, ya, jantung ini tidak tertimpa oleh badan, jantung ada di sebelah kiri, dia tetap menggantung, tidak tertimpa, sehingga tidurnya pun masih tetap terjaga, tidurnya waspada, yakni miring ke sebelah kanan, miring di sebelah kanan. Wa akhraja Muslimun, dan Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi meriwayatkan anil Bara ibn Azib, dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, mithla hadits Hudzaifah al-madhkur, ya, senada dengan hadis Hudzaifah yang telah disebutkan. Jadi ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, menjelang tidur dan bangun dari tidur. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi SAW
kan idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat, muttafaqun alaih. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ya meriwayatkan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila telah mendatangi ranjang beliau, apabila beliau telah mendatangi kasur dan ranjang beliau, yakni berbaring. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam ya telah berbaring di ranjang, kullalailatin, itu beliau lakukan di setiap malam, jama'a kafaihi, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, ya, thumma nafatha fihima, kemudian beliau meniup-niup kedua telapak tangannya dengan nafath, dengan disertai sedikit ya ludah, tiupan itu disertai sedikit ludah. Faqara'a fihima, Nabi SAW membaca pada kedua telapak tangan beliau. Ini ada takdim dan takhir kata para ulama. Yani yang benar ya takdim dan takhir ini maksudnya bahwa sebenarnya Nabi SAW baring menyatukan kedua telapak tangan beliau, membaca terlebih dahulu qul huwallahu ahad ya, satu surat, qul a'udzu birabbil falaq satu surat lengkap, qul a'udzu birabbin nas satu surat lengkap, baru kemudian beliau meniup ya kedua telapak tangannya itu disertai sedikit air ludah. Ya, namanya takdim wa takhir. Tsumma, kemudian setelah meniupnya ya, yamsah bihima, mengusapkan kedua telapak tangannya itu mastata'a, apa saja yang mampu beliau jangkau min jasadihi, dari ya badan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yabda bihima ala ra'sihi wajhi. Ya, beliau memulai mengusap dengan kedua telapak tangannya itu kepalanya terlebih dahulu dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, diikuti atau dilanjutkan bagian depan dari ya seluruh badannya yang mampu dijangkau oleh kedua telapak tangannya. Ya fa'alu dzalika, beliau melakukan hal tersebut 3 marrat, sebanyak 3 kali. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini diantara adab ya Nabi SAW sebelum tidur. Ya, diantara adab Nabi SAW sebelum tidur, dan bahwasanya ini menunjukkan boleh. Ya, satu hal yang dibolehkan, tidur di atas firas, tidur di atas ranjang, itu adalah hal yang dibolehkan. Ya, tidur di atas kasur, hal yang dibolehkan. Ya, tidak seperti yang diklaim oleh sebagian orang-orang yang ya mengaku zuhud, kemudian mengharamkan tidur ya di atas kasur, mengharamkan tidur di atas ranjang. Ya. Kemudian di sini ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW menjelang tidur. Zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW menjelang tidur, yaitu membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Membaca surat Qul huwallahu ahad lengkap, satu surat. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, satu surat lengkap, dan Qul a'udzu birabbin nas, satu surat lengkap. Ya. Dibaca 3 kali, dan di setiap membaca itu beliau menyatukan kedua telapak tangannya, membaca padanya, kemudian meniup kedua telapak tangannya disertai sedikit ludah, kemudian diusapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh badan bagian depannya, dimulai dari kepala, wajah, kemudian seluruh badannya yang mampu beliau jangkau dengan kedua telapak tangannya itu. Ya. Dan beliau melakukan hal itu 3 kali. Dan kita mengetahui bersama bahwa ya 3 surat ini, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, ini merupakan surat-surat ruqyah. Merupakan surat-surat ruqyah. Maka selain seseorang mengamalkan ini mendapatkan pahala sunnah, ya dia juga mendapatkan mendapatkan perlindungan
mendapatkan perlindungan, karena ini bacaan ruqyah, disebut dengan bacaan ruqyah. Ya. Dan zahir dari hadis ini, tekstual dari hadis ini dibaca sebelum membaca doa tidur. Karena tadi kita ketahui bahwa Nabi SAW membaca doa sebelum tidur itu dengan berbaring miring sebelah kanan, dan telapak tangan sudah diletakkan di bawah pipi beliau yang mulia. Menunjukkan sementara ini kedua telapak tangan disatukan, kemudian menunjukkan bahwa ketika beliau naik ke ranjang untuk tidur atau kasur untuk tidur, maka beliau terlentang terlebih dahulu membaca zikir-zikir ini. Kemudian ketika sudah benar-benar siap untuk memejamkan mata, maka beliau miring ke kanan dan membaca doa menjelang tidur tersebut. Al-Ikhlas berisikan tentang ikrar, berisikan tentang ikrar tauhid, ikrar tauhidullah, baik dalam tauhid ibadah ataupun tauhid rububiyah ataupun tauhid asma wa sifat, dan bara'ah dari kesyirikan, lam yakun lahu kufuwan ahad, bara'ah dari kesyirikan dalam rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma wa sifat. Sedangkan al-falaq adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk yang berpotensi berbuat jahat, dan juga dari sihir. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin dan manusia, Ini semua adalah surat-surat permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surat ruqyah. Surat-surat ruqyah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anahu atahu atin yahthu min as-sadaqah wa kana qad ja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha lailatan ba'da lailatin. Falamma kana fil lailati ats-tsalitsah qala la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Qultu ma hi? Faqala idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayata. Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrubannaka syaitanun hatta tusbiha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitan. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, hadis yang berikutnya, Syekh bin Baz membawakan hadis yang lain riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau bercerita, anahu atahu atin, bahwa beliau kedatangan seorang yahthu minas sadaqah, yang mencuri sebagian sedekah, sebagian harta zakat di Baitul Mal. Wa kana qad ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha
Dan saat itu Abu Hurairah oleh Nabi SAW diangkat sebagai penjaga Baitul Mal. Lailatan ba'da lailatin. Ya, satu malam, ya, ba'da lailah, demi satu malam. Satu malam, kemudian malam pertama, kemudian malam kedua. Falamma kan fil lailatil tsalitsah, dan ketika malam yang ketiga, maka Abu Hurairah berkata kepada orang yang mencuri sebagian, ya, zakat mal di Baitul Mal tersebut yang beliau jaga, la arfa'annak ila Rasulullah SAW. Aku akan melaporkan kamu, benar-benar akan melaporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Orang itu berkata, da'ni u'allimuka. Ya, aku akan ajari kamu. Ya, da'ni. Jangan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan ganjarannya aku akan mengajari kamu kalimat, sejumlah bacaan, yanfa'ukallahu biha, yang bermanfaat bagimu. Ya, aku akan ajarkan kepadamu sejumlah bacaan yang akan bermanfaat bagimu. Allah akan berikan manfaat kepadamu melalui bacaan tersebut. Qultu, maka Abu Hurairah bertanya, mahi, bacaan apa itu? Faqala, maka orang itu berkata, idza awaita, kapan saja kamu mendatangi ila firashika, ya, kasurmu atau ranjangmu, yakni untuk tidur, faqra, maka bacalah ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Kapan saja kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Hatta taqtimal ayat, sampai lengkap satu ayat. Kamu baca ayat kursi lengkap satu ayat. Ya, sebelum tidur. Ya, apa fadilahnya? Kata orang itu, fa innahu la yazalu 'alaika, maka, ya, kamu senantiasa minallahi hafiz, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu senantiasa akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakrubannaka syaitanun, dan tidak ada satupun setan yang akan mendekati kamu. Hatta tusbiha, ya, sampai kamu bangun di pagi hari, sampai kamu bangun di waktu subuh. Ya, sampai kamu hatta tastayqidha, sampai kamu bangun dari tidurmu. Ya. Jadi ini diantara zikir sebelum tidur adalah membaca ayatul kursi. Di antara zikir sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Dan bahwa keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, di antaranya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan penjagaan kepada orang tersebut, dan bahwasannya syaitan sekali-kali tidak akan mendekati dia, tidak akan mengganggu dia. Ya, karena setan, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa setan itu mengganggu manusia juga ketika manusia sedang tidur. Ya. Dan itu, ya, biasa terjadi. Sebagiannya disebut dengan mimpi. Sebagian disebut dengan mimpi. Mimpi itu ada yang 6 wahyu. Mimpi itu juga ada yang, ya, adghatsu ahlam, bunga tidur, dan juga ada mimpi dari setan. Ya, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Ya. Artinya bahwa dari hadis ini kita mengambil pelajaran setan mengganggu manusia ketika manusia sedang tidur. Maka agar tidak diganggu oleh setan ketika sedang tidur, diajarkan agar membaca ayat kursi sebelum tidur. Maka ketika hal itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, shadaqaka. Ya, dia jujur, dia telah jujur kepadamu dalam memberitahukan hal tersebut. Wa huwa kadzub, tetapi dia adalah seorang pendusta. Dzaka syaitanun, itulah adalah setan. Itu adalah setan. Jin dari kalangan setan. Ya, itu adalah setan. Ini jin. Ya, itu adalah jin datang kepadamu dan dia adalah kadzub. Ini maka sifat kepribadian setan, ya, itu adalah
berdusta. Ya, selalu berdusta. Itu sifat kepribadian setan, itu selalu berdusta. Ya. Meskipun ya dia bicara benar, tetapi hal itu tidak merubah kepribadiannya ya sebagai pendusta. Sekali waktu dia benar, tidak merubah kepribadiannya sebagai kadzub, pendusta. Dan ini adalah takrir, persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya menjelang tidur itu disunahkan untuk membaca ayat kursi, dan bahwa hal itu memiliki keutamaan. Ya, diantaranya adalah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim penjagaan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan penjagaan kepada orang tersebut, dan sekali-kali setan tidak akan mengganggunya dalam tidurnya, mendekatinya dalam tidurnya sampai ia bangun, sampai dia bangun. Ya. Dan ayat kursi itu merupakan a'dhamu ayatin fi kitabillah, merupakan ayat terbesar di dalam Al-Quran. Ayat kursi itu merupakan ayat terbesar, ayat teragung di dalam Al-Quran. Ya, dibuka dengan lafaz tauhid, Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu, Allah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Allah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, karena Dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya, jadi jadi ayatul kursi, ya, isi kandungan dari ayat kursi ini sampai akhir ayat itu merupakan alasan ya pembuka ayat. Alasan pembuka ayat. Alasan kenapa? Yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jawabannya ada di dalam ayat kursi itu. Setelah pembukaan ayat, setelah pembukaan ayat. Ya. Nah, ini ya 3 sunnah yang diajarkan dalam Islam, ya, yang disyariatkan dalam Islam ketika hendak tidur. Ya, ketika hendak tidur. Yang pertama membaca doa, yang pertama membaca ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian membaca doa hendak tidur ketika sudah benar-benar mata ingin dipejamkan. Dan nanti masih ada sejumlah zikir yang lain atau doa yang lain menjelang tidur yang insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan membacanya di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.